Anak, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Kalau yang kemarin kita sudah belajar antara bilangan bulat positif dan negatif. Untuk sekarang kita akan bandingkan. Nah, sebelum masuk ke membandingkan, anak-anak harus belajar yang namanya garis bilangan. Garis bilangan digunakan untuk membantu ketika anak-anak menghitung agar lebih mudah. Masih ingat ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil. Itu yang harus kalian ingat. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan ibu berada pada angka 1, berarti ibu di sini. Kemudian ibu ingin melangkah 2 langkah ke kiri. Ingat, ke kiri berarti di samping 0 yang sebelah kiri, berarti tandanya adalah ke sana ya. 2 langkah kita hitung karena kita di posisi 1, 1, 2. Nah, berarti sekarang posisi ibu ada di angka berapa anak-anak? Betul sekali, angka negatif 1. Jadi kita cuman ingin membedakan berjalan ke kanan atau ke kiri, seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan ada kata itu berada di posisi 3 langkah dari angka 0 di sebelah kiri. Dari 0 3 langkah ke kiri berarti 1, 2, 3. Katanya ada berada pada angka negatif 3. Ternyata kata ingin melompat 5 langkah ke kanan. Kita hitung 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita beri garis. Berarti sekarang katanya ada pada posisi berapa? Posisi 2. 2 negatif atau positif? Positif ya, karena letaknya di sebelah kanan. Cukup mudah kan untuk membedakan? Sekarang ibu punya soal cerita. Mula-mula Doni berada 3 langkah di sebelah kanan. Kita beri garis 3 langkah di sebelah kanan dari angka negatif 2. Bila Doni ingin berjalan 5 langkah ke kiri, maka posisi Doni sekarang ada pada angka berapa? Kita lihat. Mula-mula berada pada 3 langkah di sebelah kanan dari angka negatif 2. Negatif 2, terus di sebelah 3 langkah di sebelah kanan. 1, 2, 3. Berarti sekarang Doni mula-mula ada di posisi berapa? Posisi angka 1. Bila Doni ingin berjalan 5 langkah ke kiri, Doninya 5 langkah ke kiri, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tanda di sini. Lalu kita beri garis. Nah, berarti Doni sekarang berada pada posisi angka berapa? Angka negatif 4. Mudah kan? Mudah. Sekarang kalau anak-anak sudah bisa menggunakan garis bilangan, maka untuk mengerjakan soal perbandingan itu cukup mudah. Seperti contohnya ini ya. Oke, membandingkan bilangan, masih ada garis bilangan. Kemudian yang perlu kalian ingat adalah semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kanan itu semakin besar. Tapi semakin ke kiri itu semakin kecil ya, karena ada tanda negatif. Lihat contohnya. Ibu punya angka 2 dan negatif 5. Besar yang mana? 2 sama negatif 5. Kalau ada negatif berarti lebih besar yang 2. Kita beri tanda. Negatif 7 dengan negatif 9. Semakin ke kiri semakin kecil. 7 dengan 9, yang semakin ke kiri kan 9. Berarti negatif 7 dan negatif 9 itu besar negatif 7 ya. Selanjutnya sekarang negatif 11 dengan 2. Ada negatif dan positif, pasti lebih besar yang positif ya. Itu sudah jadi kuncinya.
4 dan negatif 4. 4 positif, 4 negatif, berarti besar yang 4 positif. Negatif 125 dengan 25, ini sudah pasti besar yang positif. Nah, ini sama-sama negatif anak-anak. Negatif 281 dan negatif 182. Semakin ke kiri semakin kecil, berarti bila ada negatif yang angkanya kecil itu justru yang besar. Ya, ingat, angkanya kecil itu justru yang besar. Ada negatif dan positif, sudah pasti positif. Nah, ini sama, negatif 100 dan negatif 105. Yang angkanya kecil, kalau negatif itu yang besar. Itu ya. Yang negatif 54 dengan positif 54 sudah pasti ya, positif ya. Kemudian yang terakhir, negatif 28 dengan negatif 28. Sama, kalau sama kita beri tanda sama dengan. Jadi untuk membandingkan kita harus mengerti tanda seperti ini sama dengan. Nah, untuk yang besar jangan lupa dimakan ya, yang besar dimakan. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semangat belajar.